Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata pengarang kitab ini, yakni Imam Abu Lais As-Samarqandi, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Fadli, Imam Muhammad bin Al-Fadl. Haddatsana Muhammad bin Ja'farin, telah menceritakan kepada kami Imam Ja'far, Imam Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Ibrahim bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Imam Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Abu Muawiyah, menceritakan kepada kami Imam Abu Muawiyah. Anil A'mash, dari Imam A'mash. An Ammarah bin Umair, dari Ammarah bin Umair. An Abdurrahmani bin Zaid, dari Abdurrahman bin Zaid. An Ibni Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala ridho kepadanya. Qala, beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, i'tabirul munafiqa, i'tabiru, perhatikanlah oleh kalian, al munafiqa, tentang perilaku orang munafik. Bisalasin, dengan 3 macam perilaku. Perhatikan, orang munafik itu tidak lepas dari 3 macam perilaku. Perilaku yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji selalu menyelisihi. Wa idza ahada, dan apabila dia berikrar, berjanji juga, berikrar, ghadara, maka dia mengkhianati. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ada orang mukmin, ada orang munafik. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Orang mukmin itu lisannya, tutur katanya beriman, hatinya ada iman, perilakunya menunjukkan sebagai orang beriman. Itu orang mukmin. Omongannya, saya percaya kepada Allah. Kemudian keyakinannya, saya ibadah kepada Allah. Kemudian perilakunya, saya takut apabila melanggar aturan Allah. Nah, itu orang mukmin begitu. Maka kemana saja, di mana saja, karena imannya kuat, maka selamat. Tapi kalau imannya lemah, itu bisa dikalahkan. Siapa yang paling kuat mengalahkan iman? Yaitu setan dan hawa nafsu. Hawa nafsu sama setan. Orang kafir, ya, lisannya ingkar kepada Allah, hatinya tidak ada percaya kepada Allah, perilakunya tidak ada bukti-bukti bahwa dia ibadah kepada Allah. Itu orang kafir. Nah, orang munafik, ya, itu antara lisan, hati, dan perbuatan beda. Ya, lisannya ngaku beriman kepada Allah, tapi hatinya berani melanggar aturan Allah. Perilaku kehidupannya tidak ada tanda sebagai orang yang beriman kepada Allah. Itu orang munafik. Nah, maka kita harus menetapi diri sampai kematian kita, kita senantiasa dalam keadaan beriman. Jadi menetapi diri kita sepanjang perjalanan hidup itu, sampai kematian kita, kita ada dalam golongan orang-orang yang beriman. Karena begini Bapak Ibu, setan itu yajri majrad dam,
setan itu mengikuti kita sesuai dengan peredaran darah kita. Setan itu nempel di pundak kita. Kalau kita lupa berzikir kepada Allah, maka setan itu masuk ke dalam hati kita. Kalau setan sudah masuk ke dalam hati kita, maka setan menguasai diri kita. Siapapun kita, kalau sudah dikuasai oleh setan, maka kebenarannya akan tertutup. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kita kadang-kadang nih, saya secara pribadi kadang-kadang ya, itu suka ada terbesit lamunan ya. Coba lagi sendirian ketemu perempuan cakep, udah seret aja tempat yang sepi. Pernah nggak punya lamunan begitu? Punya apa sering? Iya. Atau misalnya kita lagi ketemu dengan orang yang tidak kita senangi lah, katakan tidak kita senangi. Lagi ketemu, ya. Itu setan suka membisikkan, itu kan orang yang selama ini gedek sama kamu, ya. Orang yang selama ini benci sama kamu, udah mumpung deket, tonjok aja, tonjok. Setan itu selalu membisikkan begitu, Pak. Nah, kalau iman kita lemah, bisikan setan masuk, maka berarti kita dikuasai oleh setan. Masya Allah. Dan ini fenomena yang sedang terjadi. Saya mengamati, mempelajari fenomena yang sedang terjadi adalah siapapun dia akan bertemu dengan lawan setan yang sekelas dengan dia, maka akan mengganggu dirinya. Jadi kalau kita orang awam, setannya setan awam. Kalau ulama, orang yang berilmu, setannya juga kelasnya berilmu. Masya Allah. Bapak buka pesantren ya, punya santri banyak, ratusan santri, mana cantik-cantik lagi ya, santri perempuan ya, mau Pekalongan kayak mau ya, yang sebelumnya mana itu ya, Pati kayak mau mana kayak ya. Tiap hari ngajarin santri-santri cantik-cantik. Masya Allah. Kata setan, kamu penguasa di sini. Kamu yang menguasai mereka, mereka semua pasti patuh sama kamu. Sudahlah, kesempatan mana yang kamu sukai, tinggal kamu colek saja, pasti nurut. Iya. Pasti nanti kalau terjadi, paling-paling juga saya kan minta berkah sama Pak Kiai, begitu bahasanya. Nah, ini fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi tidak lepas dari godaan setan. Siapapun itu bisa kena gangguan godaan setan. Kapan? Manakala iman kita sedang lemah, manakala kondisi kita sedang tidak membaik, kemudian setan masuk, siapapun akan bisa terkena oleh bujuk rayu setan. Ini yang harus kita pahami. Sebab janji setan kepada Allah, saya akan menggelincirkan hamba-hambamu ya Allah sepanjang nafas mereka masih ada di badannya. Setan akan menggelincirkan kita selama nafas kita masih ada. Maka berarti yang muda digoda, yang tua digoda nggak? Goda juga, jangan salah. Yang tua malah gampang itu godaannya. Masya Allah. Anak-anak kecil pada main gundu, main apa, dipanggil sama engkong-engkong, neng, sini neng. Ya. Pada mau jajan nggak? Kasih duit itu, goceng. Ya. Besok datang lagi, kong. Ya. Mana kong? Ya. Oh enggak, ini kong lagi lagi sendirian.
mau jajan lagi, kasih lagi goceng. Lama-lama kan nurut tuh anak-anak. Ya, bawa masuk, ya, disembunyikan. Masya Allah. Sekarang ada sebutannya namanya predator. Masya Allah. Padahal tidur sama bininya aja sudah adu pantat, ya. Tapi begitu melihat gadis, ya, kecil, gadis belia, muncul syahwat, melakukan perbuatan zina, pemerkosaan dan sebagainya. Maka itu berarti kita tidak lepas dari gangguan setan. Maka pagi dan sore kita diperintahkan berdoa, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Udah pada baca belum? Belum, ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sekali lagi, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari gangguan-gangguan setan. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kedatangan mereka kapan saja untuk mengganggu, menggoda kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Nah, jadi itu fenomena yang saya tangkap, ya, akhir-akhir ini tentang situasi dan kondisi. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Orang mukmin ya beriman kepada Allah, lisannya beriman, hatinya beriman, kelakuannya ada bukti tanda beriman. Sementara orang munafik, mereka itu lisannya ada iman, tapi kelakuannya jauh dari iman kepada Allah. Mana buktinya? Kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, kalau ngomong itu selalu bohong. Idza hadasa kadzaba. Kalau kita pernah bohong nggak? Pernah bohong apa sering bohong? Nah, pernah ya. Kalau pernah berarti jarang ya. Kalau sering berarti ya biasa ya. Ya, ada pernah bohong, ada sering bohong, ada selalu bohong. Nah, selalu bohong ini ya bohong terus. Ya, berarti tiada hari tanpa bohong. Nah, itu tanda orang munafik. Kalau kebohongan kita itu bukan sering, tetapi pernah, maka berarti kita ada sifat munafik tetapi pada keterkaitan fi'li, ya. Tidak pada keterkaitan i'tiqadi. Munafik itu ada i'tiqadi, ada fi'li. I'tiqadi keyakinan, ya. Keyakinannya munafik. Nah, orang seperti itu tandanya kalau bicara selalu bohong. Kalau sudah selalu bohong berarti munafiknya namanya i'tiqadi, yakin ya, akan perbuatan munafik. Tapi kalau pernah bohong itu berarti tidak selalu.
Kalau tidak selalu, berarti dia namanya fi'li, pernah melakukan perbuatan munafik. Pernah melakukan perbuatan munafik, yaitu pernah bohong. Sekalipun yang lalu telah kita sampaikan, bohong itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada bohong yang diwajibkan, ada bohong yang diharamkan. Nah, kalau munafik fi'li, maka cukup beristighfar. Tapi kalau munafik i'tiqadi, harus bertaubat dan meninggalkan kebiasaan untuk berbohong. Ya. Karena bohong ini kan bahaya. Bahaya. Yang kedua, kalau janji tidak pernah ditepati. Ya. Kita pernah ingkar janji, ya, tapi tidak selamanya mengingkari janji. Tapi kalau kita selalu ingkar janji, itu sudah masuk pada kategori orang munafik. Jadi dulu waktu kampanye janjinya apa? Nah, janjinya mensejahterakan rakyat, ini ya. Begitu janji, ya, yang dikerjakan apa? Sesuai janji apa enggak? Ya, giliran sesuai janji, ya, tidak sesuai dengan protap, tidak sesuai dengan prosedural. Nah, ya. Kenapa? Di situ ada unsur-unsur manipulatif, misalnya, ya, manipulasi, ya. Ya, jadi misalnya kalau nanti saya jadi RT, saya akan mensejahterakan warga, ya. Saya mau ngasih makan kepada warga, makan gratis sehari 3 kali, misalnya gitu. Nah, begitu jadi RT, bener ngasih makan gratis, tapi punglinya dibesarkan. Ya, pungutan liarnya dibesarkan, ya. Pungutan sampah yang mestinya 10.000, 200.000, misalnya begitu, misalnya, ya. Nah, itu berarti ingkar janji apa menepati janji? Ya, contohnya begitu aja dah, nggak usah tinggi-tinggi sono-sono dah. Ya, sekarang kan yang lagi rame kan, ya MBG lah, apa segala macam, ya. Kemudian wa idza ahada ghadara, kalau berikrar, kalau bersumpah, dia berkhianat. Kalimatnya demi Allah, tapi kenyataannya jauh dari aturan yang ditegakkan. Ya, pejabat-pejabat itu kan sebelum menduduki jabatan dilantik, ya. Kalau dilantik kan mereka harus bersumpah. Yang orang Islam, ya, di sampingnya, di atas kepalanya ditaruh Al-Quran, kemudian mengatakan demi Allah saya bersumpah. Bagi agama lain, ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Demi Allah saya bersumpah, saya akan anu dan sebagainya. Maka ketika tidak menjalankan amanat yang dilaksanakan, dia sudah sampai kepada idza ahada ghadara. Apabila dia berikrar, bersumpah, dia berkhianat terhadap apa yang diikrarkan dalam sumpahnya. Itu ciri dan tanda orang-orang munafik. Kalau perilaku seperti ini di masyarakat kita sudah banyak, maka berarti yang munafik sudah banyak. Kan begitu, ya. Ya. Tapi kalau perilaku ini di masyarakat kita tidak terjadi, maka berarti alhamdulillah tidak banyak orang munafik. Masya Allah. Baik, kita coba yang kedua. Qala Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini masih ke atas, ya. Wa anzalallahu ta'ala, dan telah menurunkan Allah Ta'ala
Allah Ta'ala telah menurunkan tasdiqa dzalika, pembenaran akan perilaku seperti itu, pembenaran akan perilaku orang munafik fi kitabihi, dalam kitab sucinya, yakni kitab suci Al-Quran. Qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. At-Taubah ayat 75. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, sebagian dari umat manusia, man, ada orang, ahada, yang membuat janji Allah kepada Allah. Apa janjinya? La in atana, apabila Allah memberikan kepada kami min fadlihi, berupa karunia, apabila Allah menambahkan karunia rizki kepada kami, lanasaddaqanna, maka pasti kami benar-benar akan bersedekah, walanakunanna minas salihina, dan pasti kami akan masuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi ada orang-orang yang berjanji pada saat dalam kesulitan, dia berjanji, demi Allah, seandainya Allah memberikan berkah rizki kepada saya, maka saya akan gemar bersedekah. Zaman susah ngomongnya begitu. Nanti kalau saya kaya, Allah kasih rizki, saya akan gemar sedekah. Tapi begitu rezekinya datang, kekayaannya datang, pelit apa dermawan? Iya, ya. Orang kadang makin kaya makin pelit, makin kaya makin perhitungan. Maka bersyukurlah Bapak nggak kaya-kaya, jadi nggak pelit. Ya, orang makin kaya makin pelit, makin perhitungan. Bahkan kadang-kadang orang kalau sudah merasa kaya, menghargai tenaga orang itu pakai duit. Ya. Gua nyuruh dia menggampang, yang penting gua kasih duit, jalan ya. Nah, itu berarti menghargai orang ya, pakai duit, bukan pakai adab, akhlak atau tata krama. Oh, lu bagaimana sih lu nyuruh anu? Walah gampang, ntar gua kasih duit juga diem dia. Itu berarti menghargai orang lain dengan uang. Tuh kadang orang kaya begitu. Sekalipun memang pada kenyataannya ya, rezekinya orang miskin itu adanya di tenaga. Dan tenaganya orang kaya adanya di duit. Iya. Duitnya orang miskin adanya di tenaga. Tenaganya orang kaya adanya di duit. Orang kaya ke supermarket beli beras, ya, mau ngangkat beras tuh dari dalam supermarket ke dalam mobilnya, diangkat sendiri apa pakai duit? Pakai duit, nyuruh orang miskin, suruh tuh angkutin, Mang tolong nih, ada 5 karung nih, angkut itu. Berarti tenaganya pakai duit. Si Mamang, ya, duitnya pakai tenaga, gara-gara ngangkatin 5 karung, dapatlah 50.000. Ya, orang kaya tenaganya pakai duit, orang miskin duitnya pakai tenaga. Jadi ada orang-orang ya, yang ketika belum kaya janjinya kalau sudah kaya akan bersedekah, akan berkumpul dengan orang-orang baik. Tapi begitu kekayaan berlimpah datang kepadanya, dia lupa ya, lupa bahwa karunia kekayaan itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang-orang begitu. Orang baik zaman susah itu selalu ada di masjid ya. Ibadah nggak pernah tertinggal. Tapi begitu kaya hilang dari masjid. Ada yang begitu ya, banyak tuh kata Pak Haji ya. Ya, contohnya siapa? Contohnya Sa'labah ya. Zaman Rasulullah itu ada orang rumah tangga termiskin ya. Sampai-sampai dalam satu riwayat salat aja bajunya gantian sama istrinya
kalau sholat berjamaah ke masjid sama Rasulullah, istrinya nungguin di rumah. Nanti begitu selesai sholat jamaah dia lari pulang, bajunya diganti buat sholat istrinya. Tuh, saking miskinnya. Ditanya sama Rasulullah, kenapa sih kamu Sa'labah kalau sholat selalu pulang duluan? Ya Rasulullah, bajunya gantian sama istri saya ya Rasulullah. Nah, jadi di sini kalau ada orang sholat dia pulang duluan, berarti bajunya gantian sama istrinya. Oh. Selesai sholat bangun, wah gantian loh bajunya bininya. Kayak Sa'labah. Ya, Sa'labah begitu. Ya Rasulullah, baju saya gantian sama istri saya. Doain kak ya Rasulullah biar saya kaya. Gitu. Nah emang kamu kuat kalau udah jadi orang kaya? Insya Allah ya Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah. Dan tidak sekedar didoakan, dikasih modal, dikasih kambing sepasang. Ya. Jantan betina. Nih pulang sana, urusin tuh kambing. Ngurusin kambing sepasang beranak pinak. Yang tadinya sholat 5 waktu, itu sholatnya tinggal 3 waktu ya. Ya. Asar, maghrib, isya ya. Atau subuh, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar udah gak kelihatan karena sibuk ngurusin kambingnya. Lama-lama tinggal 2 waktu, isya sama subuh, maghrib masih belum rapi, masukin kandang kambingnya. Lama-lama kelihatan ke masjid seminggu sekali, Jumat doang. Lama-lama gak kelihatan karena sibuk ngurusin kambingnya. Ya Allah, orang kadang begitu, kalau sudah dikasih banyak harta lupa. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah ya, rezeki kita banyak tidak, sedikit juga tidak ya, sedang-sedang sajalah. Makanya jadi sering-sering datang ke masjid. Jadi begitu. Man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ya, seandainya ya, Allah memberikan karunia kepadaku rezeki, ya, aku pasti akan banyak bersedekah. Wa ila qaulihi wa bima kanu yakdzibun, sampai kepada firman Allah bahwa ternyata apa yang mereka ucapkan adalah sebuah kedustaan. Dusta, dia bohong ya. Bohong ya Allah. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dengan perilaku perbuatan munafik. Karena munafik fi'li segera harus sadar diri dan tinggalkan kebohongan demi kebohongan. Maka diganti dengan kejujuran. Munafik i'tiqadi, orang yang keyakinannya sudah menjadi orang munafik, dia diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu besok di neraka paling bawah. Nerakanya besok paling bawah. Walan tajidalahum nasira, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Kenapa orang munafik nerakanya paling bawah? Kalau orang kafir karena ketidaktahuan dia tentang kebenaran Islam, maka wajar melakukan kesalahan. Tapi orang munafik, dia sudah tahu bahwa itu adalah kebenaran tetapi didustakan, maka pantas kalau nerakanya nanti paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Qala haddatsana Abul Qasim bin Muhammad Marduwaihin. Berkata Imam Abu Lais As-Samarqandi menceritakan kepada kami, Imam Abul Qasim bin Muhammad bin Marduwaihin, ada yang baca Marduwaihin, ada yang Murdawaihin. Haddatsana Isa bin Khasnam As-Sawri, menceritakan kepada kami Imam Isa bin Khasnam As-Sawri. Haddatsana Suwaidun, menceritakan kepada kami Imam Suwaid an Malikin, dari Imam Malik annahu, bahwasanya Imam Malik balaghahu, telah sampai berita kepadanya, annahu, bahwasanya berita itu qila, dikatakan li Luqmanil Hakimi,
kepada Sayyidina Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini beliau bukan seorang nabi ya, tapi min auliyaillah, sehingga diabadikan dalam Al-Quran ya. Qila li Luqmanil Hakimi, dikatakan kepada Sayyidina Luqman bin Hakim, ma ballagha minka wa ma nara. Ma, apa-apa, ballagha, yang telah sampai, yang telah diantarkan dan sampai, bika, kepada engkau wahai Luqman Al-Hakim, ma nara, apa yang kami melihatnya. Qala, berkata Imam Luqman Al-Hakim, berita yang sudah sampai kepadaku, yang harus sampai pula kepadamu, pertama sidqul hadis, perkataan yang jujur ya. Hidup dalam menegakkan keselamatan, maka sidqul hadis, kamu harus senantiasa jujur dalam perkataan. Wa adaul amanati, dan yang kedua, laksanakan amanah. Wa tarku ma la ya'nini, wa tarku ma la ya'nini, dan aku meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagiku. Masya Allah, ini pesan dari Sayyidina Luqman Al-Hakim. Pesan yang sampai kepada kita, hidup ini apabila ingin selamat, pegang 3 hal. Hal yang pertama, hidup itu sidqul hadis ya. Selalu berpegang pada kejujuran perkataan ya. Ngomong itu harus jujur, sekalipun jujur itu kadang-kadang pahit ya. Jujur kadang-kadang pahit ya. Tapi kalau kita ingin selamat, berlakulah jujur ya. Kebohongan kadang-kadang manis, tapi sesudah manis ujung-ujungnya pahit. Kayak orang makan ketimun ya. Awalnya seger ya, tapi ujung-ujungnya pahit. Nah, itulah kehidupan ya. Orang kalau hidup penuh dengan kebohongan, kelihatan oleh orang lain seger, tapi ujung-ujungnya pahit ya. Kelihatan sama orang hidupnya enak nih, motor ganti-ganti ya. Terus kemudian pakaian perlente ya. Gayanya seperti banyak duit ya. Seneng apa itu traktir teman-teman. Belakangannya pahit ya. Kenapa? Ternyata dia kelibat apa namanya itu? Judi apa? Judi online. Belakangannya pahit karena ternyata terlibat judi online. Dia motor ganti-ganti, nggak taunya tuh duit dari ya ngutang-ngutang begitu tuh ya, buat beli motor ganti lagi, misalnya begitu. Nah itu karena kemunafikan ya. Karena kemunafikan. Jadi karena kemunafikan, awalnya seger enak, belakangannya pahit. Tapi kejujuran ya, sekalipun awalnya pahit, nanti belakangannya pasti manis. Begitu kejujuran ya. Kejujuran sekalipun awalnya pedas, pahit ya, repot, tapi insya Allah belakangannya manis. Kayak orang minum jamu. Minum jamu manis apa pahit? Pahit. Mulut udah pahit, suruh minum yang pahit ya. Badan nggak enak, suruh minum yang nggak enak ya. Tapi belakangannya pahit terus apa manis? Manis. Bapak kalau beli jamu sama tukang jamu tuh, habis minum pahitan terus dikasih apa? Manisan. Kasih manis tuh ya. Gula asam. Nah itulah kehidupan. Jadi kalau kita bicara hidup ya, kalau mudanya manis, belakangannya bisa pahit ya. Tapi kalau mudanya pahit, nanti belakangannya bisa manis. Itu baru di dunia, apalagi besok di negeri akhirat ya. Di negeri akhirat
Yang di dunianya manis-manis terus, maksiat dosa tuh. Nanti di akhiratnya pahit, udah. Ya, neraka. Tapi kalau di dunianya pahit, ibadah, ya malas dipaksa, ya, sedekah, zakat, apalagi itu ya, korban dan sebagainya, pahit memang. Ya. Tapi besok di akhiratnya bakal manis. Nah itulah kehidupan. Maka pesan dari Sayyidina Luqman Al-Hakim, sidqul hadis, biar kata pahit, ngomong itu lebih baik apa adanya. Bicara lebih baik jujur, jangan menyembunyikan sesuatu. Wa adaul amanati, kalau kita diserahin amanah, laksanakan. Ya. Kecil sih, tapi kalau tidak dilaksanakan menjadi fitnah. Ya. Bang, nih tolong daging korban, ya, amanat serahin ke rumah ustadz. Misalnya misal gitu ya. Misal umpama. Nggak sampai rumah ustadz, nggak tahu ustadz yang mana gitu ya. Kitanya udah dianterin belum? Udah gitu. Nah, udah gitu. Nah, satu saat yang ngasih amanat kan nanya ketika ketemu ustadznya, "Ustadz, kemarin daging udah sampai ya?" "Oh iya, udah, nggak tahu sampainya kemana." Gitu kan. Misalnya begitu. Pahit apa manis? Pahit. Mula-mula manis, lumayan nih daging 3 kilo. umpama gitu. Saya nggak maksud apa-apa. Mula-mula manis 3 kilo. Tapi akhirnya pahit karena terdeteksi bahwa barang itu tidak sampai. Dan selamanya orang akan mengatakan besok jangan serahin dia, agak beres. Itu namanya adaul amanah. Ya. Amanat harus sampai. Kalau amanat sampai, masya Allah nikmat. Ya. Orang seneng kalau mau nitip apa-apa sama dia aja, pasti sampai sih. Iya, pasti sampai kalau sama dia mah si beres katanya. Nah itu namanya adaul amanah. Ini bisa dicerna nggak nih cara pikiran kita? Serap ya, bisa ya. Ya Allah. Bapak rumah di mana? Palmerah. Oh beneran dah. Saya mau ngirim sesuatu ke rumah Pak Tukiran. Deket ya? Oh deket ya. Oh udah nitip ya. Alhamdulillah. Makasih. Ya. Begitu sampai, subhanallah. Sampean ketemu di mana? Gitu. Iya, nggak tunggunya Tukiran yang lain. Di sini nggak ada sih, satu doang. Yang sana udah nggak ada ya. Sampai ya. Masa mau diantarin ke kuburan ya. Sampean kenal? Iya, masya Allah dia orang baik. Iya, alhamdulillah nih amanat sampai itu. Jadi baik. Itu. Tapi coba kalau nggak sampai, satu saat orangnya ketemu sama Tukiran, "Pak, saya tempo hari nitip sama si Anu." "Oh apa ya? Kok nggak sampai ya? Nyangkut di mana?" Nah, coba. Pasti akan ada tanda tanya besar. Kenapa ya dia begitu? Nah, maka berarti dia ada titik noda. Titik noda dengan sebab tidak menyampaikan amanah. Maka adil amanah, jagalah amanat dengan sebaik-baiknya. Jaga amanat dengan sebaik-baiknya. Apalagi amanatnya nitip anak orang ya. Kembali ke awal tadi ya. Amanatnya nitip anak orang. Bapak nitip anak ngaji di rumah saya, Pak Ustadz ya, nitip anak dan nih biar bisa ngaji gitu ya, kita ajarin ngaji, ajarin yang lain mah kagak ya itu insya Allah. Itu namanya amanat. Begitu amanat dirusak maka berarti dia telah khianat. Yang ketiga, pesannya Sayyidina Luqman Al-Hakim, tarku ma la ya'nini, tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Segala sesuatu yang nggak ada manfaatnya udah tinggalin aja, ya. Kenapa? Karena nambah-nambahin waktu kesempatan, ngurang-ngurangin kesempatan untuk ibadah. Kesempatan untuk ibadah menjadi berkurang, sementara kesempatan hal-hal yang tidak manfaat menjadi bertambah. Padahal hidup ini
umur kita, waktu kita makin lama makin banyak apa makin berkurang? Makin berkurang, makin sedikit. Mungkin ada yang tinggal 5 tahun, mungkin ada yang tinggal 3 tahun, mungkin ada yang tinggal setahun, mungkin ada yang tinggal sebulan. Ya, saya nggak nakut-nakutin nih ya. Mungkin ada yang tinggal sehari 2 hari, kan kita nggak pernah tahu. Masya Allah. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.